Hai semua, perkenalkan nama saya Dewi Sentiawati dengan NIM 19012154 dari kelas 5 TIA 02, Prodi Teknik Informatika dari kampus STMIK Pelita Nusantara Pakam. Baik, adapun tujuan saya dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah Komunikasi Data pertemuan ke-12. Baik, langsung saja saya mulai. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai 4 perangkat keras yang diperlukan dalam mengakses internet. Yang pertama ada komputer. Di sini dapat kita lihat sama-sama gambar komputer ya. Dan komputer merupakan perangkat yang paling mendasar untuk mengakses internet. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam komputer terdapat berbagai jenis hardware yang terpasang. Ketika mengakses internet, ada beberapa perangkat yang bekerja seperti prosesor, RAM, hard disk, dan VGA card. Yang kedua ada modem. Modem adalah perangkat keras yang dapat digunakan untuk melakukan koneksi ke jaringan internet. Modem itu sendiri merupakan kependekan dari modulator demodulator. Modulator yang memiliki fungsi sebagai pengubah sinyal informasi menjadi sinyal pembawa atau carrier untuk dikirimkan kepada pengguna melalui device tertentu. Sedangkan demodulator yang memiliki fungsi sebagai proses penerimaan kembali data yang telah dikirim. Dengan demikian, dalam proses ini, data akan dipisahkan berdasarkan frekuensi tinggi dan mengubah data yang bersifat analog ke dalam bentuk digital agar terbaca oleh komputer atau PC. Yang ketiga ada telepon. Jaringan telepon merupakan salah satu prasyarat untuk terhubung ke internet, karena jaringan telepon digunakan untuk meneruskan sinyal dari modem. Proses pada saat modem terhubung dengan telepon dan kita memulai hubungan dengan ISP, proses tersebut sama dengan proses kita menelpon biasa, tetapi jika ada telepon masuk pada saat kita menggunakan modem, maka si penelepon akan mendengar nada sibuk dan tidak dapat menghubungi kita. Karena modem dan telepon sangat berkaitan erat, maka kecepatan modem sangat berpengaruh terhadap rekening telepon yang harus kita bayar setiap bulan. Dengan demikian, modem yang cepat akan lebih hemat uang daripada modem yang lambat. Yang keempat ada LAN card atau NIC, Network Interface Card. Pada komputer Mac menggunakan satu kotak khusus yang ditancapkan ke port serial atau SCSI port. Sedangkan pada notebook menggunakan PCMCIA. Slot untuk memasang kartu jaringannya, kartu jaringan yang biasa digunakan adalah kartu jaringan Ethernet dan kartu token ring. Selanjutnya, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai perbedaan cracker dan hacker. Yang pertama ada hacker. Nah, hacker adalah seseorang atau beberapa orang yang melakukan aktivitas hacking atau pembobolan atau memaksa masuk. Yang kedua, hacker mempunyai kemampuan menganalisa kelemahan suatu sistem atau situs. Dan yang ketiga, hacker mempunyai etika serta kreatif dalam merancang suatu program yang berguna bagi siapa saja. Yang keempat, seorang hacker tidak pelit membagi ilmunya kepada orang-orang yang serius atas nama ilmu pengetahuan dan kebaikan. Yang kelima, ada seorang hacker akan selalu memperdalam ilmunya dan memperbanyak pemahaman tentang sistem operasi. Dan selanjutnya ada cracker. Cracker adalah seseorang yang berusaha masuk ke dalam suatu jaringan komputer. Mereka melakukan pembobolan terhadap password dan security jaringan. Yang kedua, mampu membuat suatu program bagi kepentingan dirinya sendiri dan bersifat destruktif atau merusak dan menjadikannya suatu keuntungan. Yang ketiga, cracker bisa berdiri sendiri atau berkelompok dalam bertindak. Yang keempat,
Cracker mempunyai website atau channel dalam IRC yang tersembunyi, hanya orang-orang tertentu yang bisa mengaksesnya. Yang kelima, cracker mempunyai IP address yang tidak bisa dilacak. Selanjutnya, ketiga, saya akan menjelaskan mengenai penjelasan tentang FTP, File Transfer Protocol. Yang pertama ada pengertian FTP. File Transfer Protocol merupakan protokol yang bertugas untuk menjembatani pertukaran informasi di dalam suatu komputer. Seperti mengunduh dan mengunggah file, semua aktivitas tersebut dapat dilakukan dengan adanya bantuan FTP. Dua hal penting dalam FTP adalah FTP server dan FTP client. FTP server adalah server yang menjalankan software dan fungsi memberikan layanan tukar-menukar file yang selalu siap apabila ada permintaan dari FTP client. Sedangkan yang dimaksud dengan FTP client adalah komputer yang kamu gunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Komputer kamu sebagai FTP client haruslah terhubung dengan FTP server untuk bisa menukar file dan melakukan aktivitas seperti download, upload, rename, delete, dan sebagainya. Selanjutnya ada fungsi FTP. Beberapa fungsi yang dimiliki FTP adalah bisa didapatkan melalui FTP client berbentuk sebuah aplikasi yang banyak beredar di internet. FTP client adalah aplikasi yang salah satunya fungsinya bisa digunakan untuk melakukan remote FTP. Sesuai dengan namanya, FTP adalah singkatan dari File Transfer Protocol. Dengan fungsi FTP client yang bisa digunakan dalam sistem operasi seperti Linux dan Windows. Banyak sekali contoh aplikasi yang bisa ditemukan di internet. Baik, selanjutnya yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai jenis jaringan internet berdasarkan jangkauannya. Yang pertama ada jaringan LAN, Local Area Network. Jaringan LAN didefinisikan sebagai jaringan komputer yang cakupannya untuk area yang kecil atau tidak begitu luas. Biasanya ada dalam satu area, baik itu satu ruangan, satu sekolah, satu gedung perkantoran, dan lain sebagainya. Jadi, jenis jaringan yang umum diterapkan di area perkantoran biasanya adalah jaringan LAN. Sebab jaringan tersebut hanya bisa menghubungkan antara satu komputer ke komputer lain yang jaraknya berdekatan. Misalnya dalam satu ruangan atau satu lingkungan instansi, lembaga maupun perusahaan. Baik, di sini ada gambar jaringan LAN ya. LAN atau Local Area Network menghubungkan perangkat jaringan sedemikian rupa sehingga komputer pribadi dan workstation dapat berbagi data, alat, dan program. Kelompok komputer dan perangkat dihubungkan bersama oleh switch atau stack switch menggunakan skema pengalamatan pribadi seperti yang didefinisikan oleh protokol TCP/IP. Yang kedua ada jaringan MAN, Metropolitan Area Network. MAN merupakan jaringan komputer yang cakupan areanya cukup luas, bisa dalam satu kota yang sama. Adapun jarak antara server dengan user antara 5-50 km. Jenis jaringan ini umum digunakan untuk menghubungkan server dari perusahaan pusat dengan user di kantor cabang. Baik, di sini kita dapat melihat gambar jaringan MAN. MAN atau Metropolitan Area Network mencakup area yang lebih besar daripada LAN dan area yang lebih kecil dibandingkan dengan WAN. Ini menghubungkan dua atau lebih komputer yang terpisah tetapi berada di kota yang sama atau berbeda. Ini mencakup area geografis yang luas dan dapat berfungsi sebagai ISP, penyedia layanan internet. Yang ketiga ada jaringan WAN, Wide Area Network. Definisi jaringan WAN adalah sebagai jenis jaringan komputer yang cakupan areanya paling luas, tidak hanya lintas kota namun lintas pulau, lintas negara, dan lintas benua. Jaringan ini dibangun dengan menggunakan kabel fiber optik yang ditanam di tanah maupun di dasar laut. Baik, di sini dapat kita lihat gambar jaringan WAN.
WAN atau Wide Area Network adalah jaringan komputer yang membentang di wilayah geografis yang luas. Meskipun mungkin terbatas dalam batas-batas negara, WAN dapat berupa koneksi LAN yang menghubungkan ke LAN lain melalui saluran telepon dan gelombang radio, dan mungkin terbatas pada perusahaan, korporasi, atau organisasi, atau dapat diakses oleh publik. Yang keempat, ada jaringan GAN, Global Area Network. Global Area Network adalah skala besar WAN dan diimplementasikan secara global atau dunia. Jaringan ini bisa disebut juga dengan istilah internet karena dapat menghubungkan komputer-komputer yang ada di seluruh dunia. Total jaringan terdiri dari sejumlah besar subjaringan dengan sebagian besar konektivitas antara jaringan dilakukan dengan menggunakan jaringan nirkabel. Untuk menghubungkannya, maka dibangun jaringan kabel serat optik yang menghubungkan satu benua dengan benua lain. Kabel serat optik tersebut dibangun di dasar laut. Contoh GAN adalah internet. Baik, selanjutnya dapat kita lihat gambar jaringan LAN. Spesifikasi tentang Global Area Network dikembangkan oleh banyak kelompok dan tidak ada definisi utama tentang GAN ini. Namun umumnya GAN adalah model yang berfungsi untuk mendukung komunikasi mobile yang mencakup beberapa LAN wireless, area yang dilingkupi satelit dan sebagainya. Kecepatan GAN bervariasi mulai dari 1,5 Mbps sampai dengan 100 Gbps dan cakupannya mencakupi ribuan kilometer. Dan yang terakhir, yang kelima, saya akan menjelaskan mengenai mailing list. Mailing list merupakan suatu alamat email yang bisa digunakan oleh pengguna internet dalam melakukan suatu kegiatan saling berbagi maupun tukar-menukar berbagai macam informasi. Mailing list atau milis bisa membuat surat yang dikirimkan kepada setiap orang bisa dilakukan dengan hanya mengirimkan ke mailing listnya saja. Metode dengan mengirimkan email ini dapat diatur apakah ini bisa diterima oleh semua orang atau langsung dapat diterima. Selanjutnya di sini ada contoh mailing list. Yang pertama ada grup Yahoo, ialah dengan alamat groups.yahoo.com. Untuk dapat mengikuti mailing list ini dibutuhkan email Yahoo. Dan yang kedua ada grup Google, yakni dengan alamat groups.google.com. Untuk mengikuti mailing list pada grup ini maka membutuhkan email Google atau Gmail. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tadi mengenai 4 perangkat keras yang diperlukan dalam mengakses internet, lalu perbedaan cracker dan hacker, lalu penjelasan tentang FTP, File Transfer Protocol, juga ada jenis jaringan internet berdasarkan jangkauannya, dan juga mailing list. Saya harap penjelasan saya tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.